Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian yang untuk Allah yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan sehingga kita semuanya bisa berjumpa pada kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang menyaksikan video ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan apabila ada yang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya bisa belajar untuk terus menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita semuanya menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah dengan diberi balasan surganya yang indah, yang tinggi. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anakku, kita pada kali ini kita akan belajar bab tentang mendakwahkan keramahan Islam. Sebelum itu, mari kita mulai dengan bacaan Fatihah. Semoga awal hingga akhir berjalan dengan lancar dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Ala hadinnya kullin sholih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita mulai pembahasan tentang mendakwahkan keramahan Islam ini, saya akan sampaikan bahwa dalam bab ini itu mempunyai tujuan pembelajaran bagaimana setelah pembahasan tentang bab ini maka diharapkan mampu menganalisis ayat dan hadis tentang dakwah dengan tepat, menyajikan hasil analisis melalui berbagai media, karena media sangatlah penting pada kali ini, pada zaman sekarang ini, di mana media sebagai unsur yang tidak bisa terlepaskan dari kita semuanya pada zaman yang seperti ini. Nah, bab mendakwahkan keramahan Islam pada kali ini akan membahas ayat Al-Quran dan hadis yang diantaranya yaitu Quran surat An-Nahl, Quran surat Asy-Syu'ara, Quran surat Al-Hijr, dan hadis Muslim dari Abu Hurairah. Ya, baik, mari kita mulai pembahasan pada bab ini. Nah, yang pertama adalah Quran surat An-Nahl ayat 125. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, dan serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara lebih baik. Sungguh Tuhanmu, Dia Maha mengetahui orang yang tersesat dari jalannya, dan Dia Maha mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini menunjukkan kewajiban berdakwah, di mana kewajiban untuk menyampaikan ajaran Islam.
Kata perintah di awal ayat menegaskan tentang kewajiban berdakwah ini. Namun demikian, kewajiban berdakwah ini hanya sekedar dengan kemampuan setiap muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya, dan jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Nah, ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Allah itu memberikan alternatif metode dalam melaksanakan tugas dakwah. Metode tersebut adalah al-hikmah, yaitu kebijaksanaan. Lalu al-mau'idatil hasanah. Al-mau'idatil hasanah yaitu nasihat yang baik. Dan yang terakhir adalah al-mujadalah atau perdebatan. Nah, tentu saja ayat ini memberi kita sebuah pelajaran di mana kita sebagai umat Islam itu diperintahkan untuk mengajak ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah ila sabili rabbik, pada jalan Tuhanmu. Maka ini menjadi perintah bagi setiap umat muslim. Bagi setiap umat muslim mempunyai kewajiban untuk menyeru ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Ya. Ini karena aslinya perintah itu adalah wajib. Maka ini merupakan kewajiban bagi kita sebagai umat muslim. Akan tetapi perlu diingat, membuat seruan ke jalan Allah, ke ila sabili rabbik, ke jalan Tuhan, jalan Allah, ini bukan berarti kita membuat keramaian, membuat kegaduhan dengan mengolok-olok, dengan menghina, mengejek, tidak. Tapi Allah memberi jalan. Bagaimana toh kamu mengajak ke jalannya Allah, kan? Yaitu bagaimana bil hikmah, dengan hikmah, dengan bijaksana, sehingga orang itu akan menerima agama Islam pun dengan bijaksana. Ini ya, ini perlu kita ingat. Bukan kita harus mengolok-olok, enggak, mencela apalagi, ya. Tapi dengan apa yang diajarkan oleh Allah? Bil hikmah, dengan bijaksana. Lalu dengan apa? Wal mau'idatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Ini penting sekali. Kita mengajarnya dengan bijaksana, mengetahui, ya kan? Bagaimana memposisikan diri kita, memposisikan orang lain, ya. Lalu diberi nasihat yang baik. Bukan dihina, bukan diejek, bukan diolok. Sehingga agama Islam itu adalah agama yang menyenangkan, agama yang damai, agama yang rahmatan lil alamin. Tapi ketika terpaksa untuk diajak debat, wajadilhum billati hiya ahsan, maka debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Hiya ahsan. Ya. Maka semuanya kita harus pahami di sini. Ud'u ila sabilik dengan metode bil hikmah, dengan metode wa mau'idatil hasanah. Lalu wajadilhum billati hiya ahsan. Maka ini membuat pelajaran bagi kita, di mana ketika kita menjadi seorang muslim, kita punya kewajiban. Tidak harus menjadi seorang kiai, tidak harus menjadi seorang ustaz, tidak harus menjadi seorang guru, akan tapi kita punya kewajiban untuk menyeru pada ila sabili rabbik. Bisa teman, bisa saudara, bisa
keluarga, bisa tetangga, bisa siapa saja kita ud'u ila sabili, kita seru untuk mengikuti jalan Allah. Bukan dengan paksaan, tapi dengan apa? Bil hikmah. Ya. Kenapa? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sungguh Tuhanmu, huwa dia adalah zat yang a'lamu, lebih mengetahui, paling mengetahui, maha mengetahui biman dhalla an sabili, siapa yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, ini memberi pelajaran pada kita bahwa tugas kita itu cuma ud'u ila sabili rabbik, bukan wajah kan? Bukan menjadikan. Bukan menjadikan, tapi apa? Ud'u ila sabili. Bukan menjadikan mereka mendapat petunjuk. Maka salah ketika kita mengajak seseorang lalu orang itu menjadi baik, kita merasa bahwa orang itu menjadi baik karena telah saya ajak. Salah. Tapi karena Allah. Ud'u ila sabili. Orang berubah baik itu bukan karena kita, tapi karena Allah. Itu perlu kita ingat. Ya. Karena bahaya, kan? Kita bisa nanti saja tersesat. Kita bisa mencampur adukan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk. Bisa. Ya, bisa menjadikan tinggi hati, merasa bangga karena kita sudah menjadikan dia berubah dari yang nggak pakai jilbab menjadi pakai jilbab. Wah, ini bahaya sudah. Karena itu bukan wewenang kita. Wewenang kita, ranah kita, ruang lingkup kita itu hanya apa? Ud'u ila sabili rabbik. Masalah dia mendapat petunjuk atau tidak itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini paham semuanya ya? Nah, paham ya? Dari Quran surat An-Nahl ayat 125. Maka perlu kita tekankan lagi bahwa berdakwah itu adalah suatu kewajiban bagi kita, dimana bukan berarti wah saya tidak bisa ceramah, saya tidak bisa ngomong di depan umum. Tidak harus ngomong. Yang penting adalah kita mengajak siapapun ila sabili rabbik, karena itu adalah kewajiban kita. Tertulis dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Ini ya, paham semuanya? Nah, mari kita lanjutkan. Tugas pertama untuk kalian, yaitu tugas pertama untuk bab ini adalah membuat peta kreatif sesuai pemahaman kalian. Pada penjelasan pertama pada bab ini, penjelasan pertama bukan tadi, tapi seluruh dalam yang video pertama ini. Jadi saksikan video ini sampai selesai, baru kalian membuat peta kreatif. Paham ya? Saksikan video ini sampai selesai, baru kalian membuat peta kreatif dari video ini. Peta kreatif, jadi buatlah sekreatif mungkin. Nah, kreatif kalian lah, gitu kan? Dan dikumpulkan melalui link yang telah saya bagikan. Melalui apa? Link yang telah saya bagikan. Bagus. Oke. Selanjutnya, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 ayat 216. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun
Shadaqallahul adzim. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, fa inna sauka fakul, maka katakanlah, ini bari mimma ta'al, sungguh aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, sesuai yang ayat tadi, seperti penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, bahwa tugas kita cuma apa? Ud'u ila sabili rabbik. Ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan. Berilah peringat. Ya. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam melakukan dakwah itu terdapat tahapan sesuai dengan kondisinya. Rasulullah SAW melakukan dakwah kepada orang-orang terdekat dan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini kenapa? Hal ini karena keadaan belum memungkinkan dakwah secara terbuka. Maka masuk Islamlah generasi pertama seperti Khadijah radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib dan lainnya. Pada dari generasi pertama ini, as-sabiqun al-awwalun, inilah Islam berkembang dengan baik di masa-masa sesudahnya. Dakwah kepada keluarga terdekat dilakukan dengan resiko penolakan dan penentangan yang kecil, tapi bisa berimbas besar di kemudian hari. Nah, dakwah dalam fase ini kita bisa mengidentifikasi dan memilih objek dakwah secara efektif. Sekalipun kerabat dekat bisa jadi penghalang paling awal. Nabi Nuh, kita ingat, Nabi Nuh diuji dengan anak dan istrinya. Nabi Ibrahim diuji siapa? Diuji dengan bapaknya. Ini kan? Nabi Lot diuji dengan istri dan anaknya. Maka karena itu keberhasilan dakwah bukan diukur dengan banyaknya pengikut, bukan. Tetapi pesan dakwah tetap disampaikan kepada mereka. Sekalipun sedikit yang mengikuti, bahkan tidak ada yang mengikuti. Ya. Wa andir ashiratakal aqrabin. Maka kembali pada ayat ini ditegaskan bahwa tugas kita dalam memberi peringatan kepada ashiratakal aqrabin, kerabat-kerabat yang terdekat. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Fa inna sauka fakul inni bari'um mimma ta'malun. Ketika kita mengajak saudara kita, teman kita, tetangga kita, keluarga kita, semua orang banyak, kok tidak ada yang berubah, maka sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Karena tugas kita bukan merubah mereka. Ini ya. Tugas kita bukan merubah mereka. Tapi tugas kita cuma apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ud'u ila sabili rabbik. Itu apa? Memberi peringatan, menseru kepada jalan Allah. Itu. Masalah mereka nanti tidak mengikuti kita atau mereka berubah ke jalan Allah, gitu kan? Maka itu semuanya adalah karena Allah. Karena Allah. Ya. Bukan karena yang lainnya. Wa'anzir ashiratakal aqrabin. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in asauka fakul inni bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul adzim. Ya. Oke, baik. Pada akhirnya terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan melalui link yang telah saya bagikan. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat.
Kita berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.